Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ringkasan tentang agama dan budaya. Pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal, budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi. Manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Menurut Keith Raningrad, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide dan gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komponen wujud terbentuk dari tiga aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Adapun komponen isi terdiri dari 7 unsur universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan kesenian. Ketujuh unsur ini saling berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Menurut Godenok bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang diterima dalam kelompok masyarakatnya. Menurut Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Budaya menurut Farr dan Ball adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. SO budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi atau bertutur. Fungsi-fungsi agama memberikan makna tertinggi, usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol, personifikasi dari pemikiran-pemikiran manusia, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial, proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuat, maha tinggi, dan usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Fungsi undang-undang. Agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana yang benar. Yang salah akan dihukum masuk neraka dan yang benar akan diberi anugerah masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah muktamad di akhirat. Yang berdosa masuk penjara neraka, yang benar masuk ke dalam taman surga. Fungsi meringankan beban hidup. Agama mengambil alih beban dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhan. Fungsi psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Biar kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, tentang apa saja, mari berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Fungsi tradisi lisan. Melalui ritual baca-bacaan dan mitologi, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan, cerita tentang para rasul dan sahabat nabi-nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang yang suci, tentang seorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam bunuh oleh raja kafir, dan lain-lain. Fungsi memberikan kenikmatan. Agama juga memberi rasa menyenangkan dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doamu. Fungsi menjaga solidaritas. Terakhir, agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial. Kesatuan umat dan gereja saling tolong saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama.
Agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi, atau perennial, dan tidak mengenal perubahan atau absolut, sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas Al-Quran dan Sunnah. Contoh, kegiatan tahunan yang bernama Nyandrat merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyandran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Syaban atau Ruah. Kesimpulan, agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut. Meskipun budaya adalah hasil dari konstruksi kognitif manusia itu sendiri, agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia. Perbedaan perilaku dan bias penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat, menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Ini inti dari unity in this diversity. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.